Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sofiatul Khairiyah, mahasiswi Universitas Primagraha dengan NIM 220048, kelas RC1 semester 3. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan menjelaskan bab 1 sampai dengan bab 14 mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SE MM CTMP CMC CPGAM CPLM CIB. Langsung saja untuk materi yang pertama ialah mengenai komunikasi dan komunikasi bisnis. Perlu kalian ketahui bahwa komunikasi merupakan keterampilan penting dalam hidup manusia. Kita juga sebagai makhluk sosial ditakdirkan untuk saling berhubungan satu sama lain. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis, communico, communicatio yang berarti membuat sama. Pengertian sama tekanannya adalah sama antara apa yang disampaikan dengan apa yang diterima. Secara umum, komunikasi menggunakan bahasa. Namun sebenarnya berkomunikasi tidak hanya menggunakan bahasa, tetapi juga menggunakan simbol, isyarat, dan bahasa tubuh, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Bertutur dalam berkomunikasi menggunakan bahasa lisan disebut komunikasi verbal, dan berkomunikasi dengan simbol atau isyarat disebut dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi yang melibatkan dua pihak utama yaitu komunikator dan komunikan, di mana keberhasilan ditentukan oleh pesan, konteks, dan sistem penyampaiannya. Apabila pesan tidak diolah dengan baik, apabila cara penyampaiannya yang kurang tepat, sulit mengharapkan hasil komunikasi yang baik, apalagi kalau pesan itu keluar dari konteks dan maksud utama. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan untuk membuat pesan yang dimaksud tersebut bisa tersampaikan, dipahami. Adapun proses komunikasi yaitu yang pertama, pengirim mempunyai ide, yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi pesan, yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan, yang keempat, penerima menerima pesan, yang kelima, penerima menafsirkan pesan, yang keenam, penerima memberikan tanggapan atau feedback. Sedangkan komunikasi bisnis adalah proses berbagai informasi antar orang di dalam atau di luar bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan praktis bisnis dan mengurangi kesalahan. Lanjut ke bab kedua yaitu model dan cakupan komunikasi. Macam-macam model komunikasi yaitu model komunikasi linear, model komunikasi interaktif, model komunikasi transaksional. Model komunikasi linear adalah menyatakan bahwa komunikasi hanya berlangsung satu arah. Model interaktif adalah sebagai model yang lebih dinamis. Model komunikasi interaktif memacu pada komunikasi dua arah dengan umpan balik. Model komunikasi transaksional adalah sebagai suatu transaksi yang berarti bahwa komunikasi adalah proses komparatif di mana komunikator ikut menciptakan proses komunikasi sehingga mempengaruhi hasil efektivitasnya. Adapun unsur-unsur komunikasi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tujuan. Setiap komunikasi tersebut memiliki tujuan yang telah ditentukan dan sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, ada pertukaran. Setiap komunikasi melibatkan setidaknya dua orang atau lebih komunikator dan komunikan. Yang ketiga, berisi informasi, gagasan, opini, instruksi. Ini adalah isi dari pesan yang terdapat dalam komunikasi di mana bentuknya bisa beragam, tergantung situasi, kondisi, dan tujuannya. Yang keempat, memanfaatkan saluran personal atau impersonal. Setiap komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka, memanfaatkan media khusus atau media massa jika ingin menjangkau banyak. Yang kelima,
memakai simbol atau sinyal. Maksudnya adalah metode atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehingga dapat dimengerti oleh penerima pesan. Yang keenam adalah mencapai target atau tujuan organisasi, di mana tujuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Bab ketiga yaitu tujuan komunikasi. Tujuan utama komunikasi adalah menciptakan kesepahaman antara pengirim pesan dan penerima pesan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh si penerima. Feedback atau umpan balik dalam komunikasi bisa berupa jawaban langsung lewat ucapan atau bentuk nonverbal seperti isyarat atau gerak tubuh. Umpan balik menjadi salah satu unsur terpenting dalam komunikasi, berupa kesalahpahaman dalam berkomunikasi seperti bahasa, budaya, tujuan yang tidak jelas, salah paham, sisi historis atau pengalaman, menganggap enteng lawan bicara, mendominasi pembicara dan pihak ketiga. Bab keempat, komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan sudah ditetapkan oleh anggota bersama serta pemimpin organisasi. Pola-pola komunikasi bisnis. Pola komunikasi bisnis adalah suatu gambaran, struktur, atau bentuk dari proses komunikasi bisnis antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada teori-teori komunikasi sehingga muncul feedback atau timbal balik dari proses komunikasi yang dilakukan guna memudahkan pemikiran secara sistematis dan logis di dalam lingkungan bisnis. Mengelola komunikasi bisnis. Pertama, memahami siapa target penerima pesan. Kedua, tahu siapa orang yang akan dengan mudah menerima pesan yang disampaikan. Ketiga, menentukan jumlah penerima pesan. 4. Mengukur tingkat pembahasan penerima pesan dengan isi informasi yang diberikan. 5. Memberikan reaksi apa yang akan ditunjukkan oleh penerima pesan. Keenam, mencari tahu seberapa besar penerima pesan membutuhkan informasi kita. Masalah komunikasi bisnis. Macam-macam model komunikasi yaitu model komunikasi linear, model komunikasi interaktif, model komunikasi transaksional. Model komunikasi linear adalah menyatakan bahwa komunikasi hanya berlangsung satu arah. Model interaktif adalah sebagai model yang lebih dinamis. Model komunikasi interaktif memacu pada komunikasi dua arah dengan umpan balik. Model komunikasi transaksional adalah sebagai suatu transaksi yang berarti komunikasi adalah proses komparatif di mana komunikator ikut menciptakan proses komunikasi sehingga mempengaruhi hasil efektivitasnya. Bab 5, jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari satu maupun lebih bahasa. Komunikasi verbal tidak hanya berupa lisan saja, namun mengikuti pula komunikasi lisan secara komunikasi tertulis. 2. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan suatu informasi. Yang ketiga, komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. Keempat, komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi ketika ada seseorang atau lebih baik dalam organisasi maupun suatu perusahaan yang tidak ditentukan sebelumnya dalam sebuah struktur organisasi maupun tidak mendapatkan kesaksian resmi. Apabila komunikasi informal terjadi, kemungkinan besar tidak akan mempengaruhi kepentingan dari suatu organisasi maupun perusahaan tersebut. Kelima, komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal adalah ketika komunikasi terjadi di antara komunikasi yang memiliki sifat formal, informasi. 6. Komunikasi langsung. Komunikasi langsung adalah sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan dari perantara atau pihak ketiga maupun media komunikasi yang ada saat tidak dibatasi oleh jarak. 7. Komunikasi tidak langsung.
Komunikasi tidak langsung adalah kebalikan dari komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi terjadi atau dilakukan dengan adanya bantuan dari pihak ketiga maupun alat sebagai media komunikasi. 8. Komunikasi berdasarkan maksudnya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pidato, pemberi ceramah, wawancara, dan memberikan perintah atau tugas. 9. Komunikasi internal. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, serta komunikasi diagonal. Komunikasi vertikal terjadi dalam satu bentuk komunikasi antara pemimpin kepada para anggotanya. Komunikasi vertikal dapat berupa seperti teguran, perintah, pujian, dan lainnya. Kemudian horizontal dapat terjadi ketika ruang lingkup organisasi maupun perusahaan di antara orang yang memiliki kedudukan sejajar. Contohnya adalah komunikasi antara para karyawan, komunikasi antar siswa, komunikasi antar guru, dan lain sebagainya. Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang dapat terjadi dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan yang memiliki suatu kedudukan berbeda pada posisi yang tidak sejalur atau vertikal. Contohnya adalah ketika ada karyawan jadi divisi kreatif maupun divisi teknik di suatu perusahaan melakukan komunikasi. Yang ke-10 adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan beberapa pihak dari masyarakat yang berada di luar organisasi maupun perusahaan tersebut. Bab 6. Komunikasi melalui pesan. Pesan adalah kata-kata baik tulisan maupun lisan yang akan disampaikan pemberi pesan komunikator kepada penerima pesan komunikan untuk mencapai suatu yang diinginkan. Berdasarkan arah pesannya, komunikasi bisa dibedakan menjadi 2 bentuk, yakni komunikasi satu arah, one-way communication, dan komunikasi 2 arah, two-way communication. Untuk membuat pesan, diperlukan 3 langkah, yaitu pertama, perencanaan pesan, kedua, penyusunan pesan, dan yang ketiga, revisi pesan. Merencanakan pesan adalah dimulai dengan menentukan tujuan pesan, di mana tujuan itu bisa berupa penyampaian informasi, membujuk atau persuasi, atau bisa disebut dengan persuading, dan permohonan kerjasama, kolaborasi, atau biasa disebut dengan collaborating. Bab 7. Aktivitas dan hambatan komunikasi. Dalam setiap proses komunikasi, terdapat hambatan-hambatan yang berpotensi mengganggu proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Jika hambatan yang terdapat dalam proses komunikasi hanya kecil, maka efek yang ditimbulkan hanya kecil dan dapat dihilangkan. Apabila hambatan dalam proses komunikasi besar, maka proses komunikasi dapat terganggu, bahkan berpotensi gagal karena hambatan tersebut. Berikut ini adalah berbagai hambatan dalam proses komunikasi yang dapat terjadi ketika 2 atau lebih orang berkomunikasi. Hambatan-hambatan dalam proses komunikasi tersebut antara lain yang pertama, kebisingan, kedua, keadaan psikologis, kemudian kekurangan keterampilan komunikator atau komunikan. Bab 8. Komunikasi lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Komunikasi lintas budaya bertujuan untuk mengurangi tingkat kesalahpahaman serta ketidakpastian yang bisa menimbulkan konflik lintas budaya. Efektivitas komunikasi lintas budaya akan menciptakan perdamaian serta mampu meredam konflik yang mungkin terjadi di antara masyarakat. Bab 9. Etika komunikasi bisnis melalui teknologi. Cara menerapkan etika di dalam komunikasi digital selanjutnya adalah dengan bersikap sopan dan santun. Dengan berkerama yang baik dalam berkomunikasi, hal ini tidak akan menimbulkan masalah atau perdebatan, malah akan memperkuat hubungan dengan orang lain menjadi baik, bahasa, dan tujuan yang jelas. Bab 10. Pengertian partisipasi dalam komunikasi bisnis. Partisipasi bisnis adalah penyampaian informasi tentang aktivitas bisnis seperti pengembangan produk, pengajuan usul proyek, perluasan pasar, dan lain sebagainya yang dilakukan pembicara kepada audiens
yang hadir dalam forum bisnis, partisipasi dalam bisnis sangat penting dilakukan karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan partisipasi bisnis yang paling umum adalah penyampaian atau menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada khalayak atau audiens. Partisipasi bisnis sangat penting dalam membantu pengembangan usaha karena melalui partisipasi bisnis kita dapat menjaring para investor. Bab 11, komunikasi melalui surat bisnis. Surat bisnis adalah surat yang dibuat dalam rangka kegiatan usaha. Ciri surat bisnis adalah singkat, padat, to the point. Surat sederhana tidak ditulis dengan kata-kata yang merayu-rayu, tetapi langsung ke tujuan. Pelaku bisnis sudah memahami benar bahwa pelaku bisnis itu sangat sibuk dan menghargai waktu. Yang penting adalah dalam surat bisnis itu hanya lengkap mengenai 1. Identitas perusahaan, 2. Waktu menulis surat, 3. Alamat surat, 4. Pokok surat, 5. Referensi, 6. Isi surat, 7. Tanda tangan. Namun demikian, surat ini sangat tergantung kepada media yang digunakan. Apa surat tertulis biasa, email, fax. Surat tertulis dalam fax biasanya berbentuk massa, hanya cara pengirimannya yang berbeda. Surat biasa dikirim via pos atau jasa hantaran, sedangkan fax dikirim melalui mesin faksimil. Email dikirim dan ditulis lewat internet dengan alamat atau web tertentu. Seiring dilakukan surat biasa yang memiliki file atau file hasil scan langsung bisa dikirim lewat email. Bab 12, pengertian proposal. Pengertian proposal adalah rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terpercayai, dan formal mengenai rancangan suatu kerja atau kegiatan. Sedangkan proposal bisnis merupakan sebuah dokumen atau data-data tertulis yang berisi tentang gambaran lengkap mengenai seluruh aspek terkait pengembangan seluruh bisnis. Biasanya, proposal bisnis dibuat oleh pemilik bisnis untuk mengetahui hal-hal yang mencakup dokumen internal maupun eksternal yang berdasarkan fakta. Kehadiran proposal bisnis yang penting agar Anda sebagai pelaku usaha bisa menggait calon investor sehingga bisa mendapatkan suntikan modal untuk mengembangkan bisnis tersebut. Itulah sebabnya proposal bisnis atau proposal usaha sebaiknya dibuat dengan sangat rinci dan jelas. Bila proposal bisnis yang Anda buat lebih menarik dan menjanjikan, maka potensi pemodal untuk tertarik merealisasikan pengembangan bisnis Anda akan lebih tinggi. Untuk itu, proposal bisnis bukan sekadar mengisi aspek-aspek penting saja, tetapi juga Anda harus menunjukkan keunggulan bisnis Anda dibandingkan yang lainnya. Bab 13, mengenai teknologi dalam komunikasi bisnis. Kemajuan teknologi memang tidak bisa dihindari karena teknologi mengalami kemajuan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dalam kehidupan ini. Teknologi telah memberikan banyak manfaat yang dapat dirasakan manusia, seperti inovasi teknologi yang dihasilkan beberapa tahun terakhir ini. Pola komunikasi bisnis semakin bervariasi karena pengaruh teknologi. Banyak perusahaan yang pada akhirnya menggunakan teknologi untuk mencapai target pasar mereka. Keberadaan teknologi berperan sebagai media komunikasi antara pelaku bisnis dengan konsumennya. Teknologi tidak hanya memasarkan produk, tetapi dapat membantu mengelola keuangan perusahaan dengan cara yang lebih inovasi dan efisien untuk meningkatkan penjualan bisnis mereka. Sejauh ini, dampak teknologi pada komunikasi dan mengembangkan bisnis sebagian besar diungkapkan dengan kekurangan yang minimal. Perusahaan harus dapat menggunakan teknologi dengan bijak untuk membangun citra yang baik di mata pelanggannya. Bab 14, partisipasi dalam komunikasi bisnis. Partisipasi bisnis adalah penyampaian informasi tentang aktivitas bisnis, mengembangkan produk, mengajukan usul proyek, perluasan pasar, dan lain sebagainya yang dilakukan pembicara kepada audiens yang hadir dalam forum bisnis. Partisipasi dalam bisnis sangat penting dilakukan karena memiliki tujuan hendak dicapai. Tujuan partisipasi bisnis adalah untuk menginformasikan, untuk membujuk, dan untuk menyediakan sarana penunjung. Semua proses ini ditempuh untuk menjamin kelangsungan hidup bisnis secara berkelanjutan.